di sini ada batu. Ini bukan sembarang batu, Mat. Batu apa, Cak? Lah, ini kalau kita di sini ada kepercayaan, tapi tetap semua minta kepada Allah. Batu ini biasanya bagi para peziarah itu dimintakan barokah ketika kita duduk di sini sambil berdoa. Itu biasanya satu untuk orang yang belum punya jodoh atau yang belum punya keturunan. Makam Panembahan Kawis Guwo dan selanjutnya makam Panembahan Agung. Siapa beliau? Beliau ini adalah anak dari Mbah Sunan Prapen. Lah sebelahnya yaitu makam Panembahan Agung itu cucunya Mbah Sunan Prapen. Backpacker kan begitu. Oh, backpacker ya. Kalau boleh tahu ini perjalanan dari Bogor ke sini itu berapa lama? Mulai kapan? Atau mampir-mampir ini sudah destinasi ke berapa? Mampir-mampir ya. Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput. Seruputers, kali ini Cak Mus mau nyambangi tempat bersejarah lagi, situs lagi yang kapan hari Cak Mus menjanjikan, yaitu di makam Mbah Sunan Prapen. Nah, ini lokasinya Seruputers. Ini berletak di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Untuk akses jalannya, kalau kita dari arah Kebumas, yaitu dari arah utara itu kita ke arah selatan, ataupun dari arah Surabaya kita arah ke utara. Nanti di tengah-tengah sebelum makam Sunan Giri, kalau dari Surabaya nanti ada plang, yaitu tulisannya makam Sunan Prapen. Terus kita masuk, kita naik ke atas. Gak usah lama-lama, ikutin terus Cak Mus. Nanti kita akan review bagaimana tempatnya sekarang. Yuk terus. Alhamdulillah kita sudah sampai di atas Seruputers. Jadi kalau kita dari jalan utama tadi itu kurang lebih 150-an meter. Oh, cuman jalannya utama. nanjak ya. Oh iya, iya. Cuman gini Seruputers. Kalau kita dari jalan utama ini, sebelahnya kan ada pertigaan. Oke. Ini kalau kita dari sisi kanan dari perempuan itu yaitu makam Mbah Sunan Giri. Oh, itu dari kalau kita kemarin kita waktu review malam Selawe itu kita sudah. Lah terus ini Seruputers. Lah ini makam Mbah Sunan Prapen. Jadi disinilah makam Mbah Sunan Prapen. Terus yang saya tekankan lagi untuk parkirannya Seruputers. Ini parkirnya hanya untuk bisa roda 2 dan hanya mobil pribadi, atau mungkin hanya sekelas elep lah ya, bus kecil. Tapi kalau misalkan jamaah besar itu tidak bisa parkir di atas ini, yaitu parkirnya sama dengan makam Sunan Giri. Uang kapan hari kita review lah baru biasanya. Lah ini umumnya sepaket ya, Cak? Ya sepaket. Nah, info Seruputers biasanya kalau para peziarah dari luar daerah ataupun dari mana-mana itu ketika habis ziarah di makam Sunan Giri, beliau langsung ke Mbah Sunan Prapen. Ya udah, itu kita langsung masuk, kita berziarah dan nanti kita akan review bagaimana tempatnya dan ada apa saja dan makam siapa saja yang ada di atas. Ayo Seruputers. Sunan Prapen adalah penguasa keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton, yang dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605. Sunan Prapen merupakan cucu dari Sunan Giri dan putra Sunan Dalem. Sunan Prapen sosok raja Islam yang sangat komplit. Beliau adalah seorang raja, pendakwah, dan penyebar ajaran agama Islam, serta seorang pujangga besar di masanya. Beliaulah yang mengubah kitab Asrar dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Jayabaya. Selain itu, Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris Angun-Angun. Berdasarkan sumber literatur setempat,
setelah wafatnya pemimpin Kedatonggiri ketiga pada tahun 1548, Sunan Seda Ing Margi digantikan oleh saudara laki-lakinya dengan nama Anumerta Sunan Prapen. Kisah setempat yang berkenaan dengan tahun 1570 menceritakan bahwa pada masa kepemimpinannya beliau memakai nama Sunan Raden Mas Pratikal. Sunan Prapen merupakan pemimpin sekaligus tokoh agama di Giri. Selama masa pemerintahannya yang sangat panjang, beliau telah banyak berjasa dalam membentuk dan memperluas penyebaran agama Islam, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di sepanjang pantai Pulau Nusantara bagian timur. Paruh kedua abad ke-16 merupakan masa kejayaan Giri atau Gresik sebagai pusat peradaban pesisir Islam dan pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi dan politik di Indonesia Timur. Menurut kisah setempat, 1 tahun berselang setelah beliau mulai berkuasa, Sunan Prapen membangun sebuah keraton sebagai simbol kejayaan Islam di Jawa pada saat itu. Sunan Prapen tidak terlalu mencampuri urusan politik para penguasa di pedalaman Jawa Tengah. Beliau hanya memusatkan usahanya dalam memperluas kekuasaan rohani dan duniawinya, serta hubungan dagangnya lewat laut ke arah timur. Ekspansi tersebut terdapat pada daftar tarikh sejarah Jawa 1548-1552 yang memberitakan adanya perjalanan Raja Giri ke Kediri. Alhamdulillah Surputers. Jadi Cak Mus sudah berziarah, bertawasul ke Mbah Raden Sunan Prapen. Lah, informasi di sini tadi ada beberapa makam. Pas sebelah kirinya makbaronya Mbah Sunan Prapen. Yaitu yang pertama nih, makam Panembahan Kawis Guwo, dan selanjutnya makam Panembahan Agung. Siapa beliau? Beliau ini adalah anak dari Mbah Sunan Prapen. Lah, sebelahnya yaitu makam Panembahan Agung itu cucunya Mbah Sunan Prapen. Sedangkan Mbah Sunan Prapen sendiri yang sudah saya sebutkan bahwa itu adalah putra dari Sunan Dalem, cucu dari Mbah Sunan Giri. Dan sebelahnya juga ada Kyai Sindujoyo, dan di paling ujung ada makamnya Juru Kunci yang pertama. Oke, gitu aja, kita lanjut ke bawah, kita ngopi. Lah, ini Surputers, tadi habis ziarah, habis berdoa, Cak Mus bertemu dengan 3 pemuda yang ini stylenya ini backpacker. Biasanya kan naik gunung, ini naik Mbah Prapen. Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mas? Nama saya Nasai. Sampean, Mas? Nama saya Robi. Sampean? Wahid. Wahid. Iya. Wah, ini gayanya stil ini dari mana kalau boleh tahu sampean, Mas? Kita dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor. Jalan kaki atau naik bus? Jalan sambil numpang-numpang. Oh, jalan Jadi, sambil numpang. Backpacker kan begitu. Oh, backpacker ya. Kalau boleh tahu ini, perjalanan dari Bogor ke sini itu berapa lama? Mulai kapan? Atau mampir-mampir, ini sudah destinasi ke berapa? Mampir-mampir. Iya. Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Dari Cirebon. Dari Nisir ya, dari Mbah Sunan Gunung Jati. Gunung Jati ke Pekalongan. Pekalongan. Sampai pokoknya Sunan ya di Tuban, Iya, lama di sampai Tuban. sini. Iya, sampai Ini sudah ke hari ke berapa? 27. 27. Nah, ini yang lebih menarik, ini masih muda. Motivasinya apa, Mas? Sampai. Tiada lain dan tiada bukan, kita hanya untuk mengupas sejarah juga, mencari barokah daripada orang-orang soleh. Oke. Hanya Sampai, Mas. Ya intinya sih belajar kita ya. Belajar ya? Ya, napak tilas dari pengen belajar, pengen biar kita punya motivasi ke depannya, karena kita juga seorang yang sedang belajar. Ya, jadi
intinya kita belajar di jalan, praktek langsung ke jalan. Nah, ini Seruputers. Jadi sangat luar biasa motivasinya mas-mas pemuda ini kan memang benar-benar satu napaktilas, kedua pengen belajar, mengkaji diri di jalan. Ya udah, lanjut ziarah, saya mau ke bawah, mau gitu ya. Yaudah, monggo Mas, nanti bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan destinasinya selanjutnya bisa selamat dan yang mudah-mudahan berhasil apa yang disampai tujuan akhirnya. Ya gitu ya. Assalamualaikum. Wah, ini Seruputers. Alhamdulillah kita sudah sampai bawah Seruputers. Lah ini informasi juga. Coba dilihat sini Mat. Di sini ada batu. Ini bukan sembarang batu Mat. Batu apa, Cak? Lah ini kalau kita di sini ada kepercayaan, tapi tetap semua minta kepada Allah. Batu ini biasanya bagi para peziarah itu dimintakan barokah ketika kita duduk di sini sambil berdoa. Itu biasanya satu untuk orang yang belum punya jodoh atau yang belum punya keturunan. Biasanya sepasang habis berziarah tawasul ke Mbah Sunan Prapen, terus duduk di sini berdua, terus kita berdoa sama Allah. Bukan batunya yang sakti, tapi karena di sini dulu pernah menjadi pijakan oleh seorang waliullah, makanya nur atau auranya itu masih nyampe, makanya terus berdoa di sini. Tetap yang mengabulkan Allah. Udah, kita lanjut ngopinya, Mat. Siap-siap. Ini Tak cucuk dulu habis ini, ya. nggak ada jodoh tak? Iya. Asik. Alhamdulillah. Seraput celo. Alhamdulillah. Ketemu backpacker, Nah, ini jadi ini lokasi di bawahnya Seruputers. Kita ngopi santai di sini juga bagi info untuk Seruputers yang mau ziarah, nggak usah khawatir. Jadi kita ziarah, habis itu kita bisa beristirahat di sini, ada pendoponya. Di sini juga disediakan kalau kita mau beli kopi, teh dan segala macam. Dan kalau mau sholat pun ada musola dan kamar mandinya. Jadi lengkap, nggak usah khawatir. Jadi kita bisa santai habis ziarah, bisa ngopi, bisa ngobrol dulu sama para peziarah, ada para yang lain, terus kita sholat juga di sini ada. Jadi gitu aja Seruputers, ulasan hari ini sama ngopi di situs, yaitu di makam Raden Fatihal Sunan Prapen. Mudah-mudahan Seruputers bisa nanti berziarah ke sini karena beliaulah adalah raja yang membawa Giri ke Daton waktu zaman keemasan. Jadi wajib ke sini. Wis gitu aja, ikutin terus Samba Ngopi Cak Mus di situs-situs, di tempat-tempat yang mempunyai value, yang pasti tidak ketinggalan sambil ngopi. Salam seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.